Salam perubahan. Wow, ini luar biasa ya. Sekarang digadang-gadang Prabowo ini akan bertemu dengan seorang Ibu Megawati. Ini jelas ada menandakan bahwa Gibran bisa saja diskualifikasi begitu kan. Ini sinyal kuat begitu. Artinya apa? Artinya selama ini dugaan-dugaan yang kemudian muncul di Mahkamah Konstitusi, berita kabar diskualifikasi Gibran. Ini bertanda apa? Coba bayangkan ya. Bahkan dalam beberapa pengamat ya mengatakan dalam berita itu begitu mengatakan bahwa Prabowo ya ingin bertemu dengan Ibu Mega. Tidak ada masalah dengan siapapun kecuali dengan Jokowi. Nah, kalau sudah seperti itu kan jelas mereka arahnya kemana begitu kan. Yang jelas ya bagi kami sobat Khodarinyos ya, ada nuansa-nuansa diskualifikasi Gibran untuk bisa tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan ini, dalam artian ada sebuah kegagalan Gibran. Kalau kita merujuk pada undang-undang yang ada selama ini dan bahkan yang diajukan oleh 01 dan 03, diskualifikasi Gibran. Ini bagaimana tidak? Karena Ibu Megawati sudah enggan ingin bertemu dengan seorang Jokowi begitu kan. Walaupun Jokowi sendiri katanya banyak yang ingin bertemu dengan Ibu Mega. Mungkin sudah merasakan bagaimana pengkhianatan selama ini begitu kan. Maka saya kira banyak sekali pro dan kontra dengan adanya situasi politik seperti ini. Saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada siapapun. Tapi saya mencoba lebih dalam lagi. Kenapa Ibu Megawati tidak ada masalah dengan siapapun kecuali dengan Pak Jokowi? Karena yang membesarkan Pak Jokowi di situ adalah Ibu Mega. Seharusnya kan berterima kasih begitu. Ya, sayang seribu sayang, sekarang ini kita lihat saja bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Ibu Megawati terhadap Jokowi di situ begitu kan, ya sudah enggan mereka begitu. Maka dengan adanya seperti ini saya kira ada nuansa-nuansa yang bersifat diskualifikasi Gibran kalau kita merujuk pengamat-pengamat yang selama ini ada. Pengamat mengatakan bisa saja ini pertanda diskualifikasi Gibran di Mahkamah Konstitusi begitu kan. Tapi ya inilah politik kita begitu. Ada pro dan ada kontra. Saya yakin dan seyakin-yakinnya kalau semisal Gibran didiskualifikasi, maka ini ada tanda-tanda nuansa yang kemudian akan semakin menemukan titik temu di situ begitu kan ya. Bukan tidak mungkin dalam pertemuan ini begitu antara Prabowo dengan Ibu Megawati itu menandakan sinyal kuat ya. Bisa saja diskualifikasi dari Gibran, bisa saja nanti begitu kan ya. Puan Maharani kan ditugasi untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Prabowo di situ begitu kan. Ini pelan-pelan Prabowo meninggalkan Jokowi. Ya, kita tunggu saja nasibnya seorang Jokowi ya, sudah mulai terpojok di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya kira pertemuan-pertemuan yang sangat luar biasa sehingga ini akan menjadi acuan penting bahwa Ibu Megawati dengan Pak Prabowo tidak ada masalah mereka begitu kan. Yang menjadi masalah di situ adalah seorang Gibran. Ya, salah satunya mengkhianati ya PDIP dan juga saya rasa ini harus lihat ke depan ya bahwa PDIP harus benar-benar hati-hati lagi begitu kan. Mari kita baca ini komentar dari netizen ya. Komentar dari netizen mengatakan Megawati dan PDIP wajib kalkulasi dengan matang dan cermat ya, impact positif dan negatifnya. Jangan terburu-buru karena kartu traf ada pada Megawati dan PDIP. Jangan ya berhitung politik receh tapi terhitung high level politik. Bahkan jika memang terjadi, Prabowo sudah tahu cara berpolitik. Berkhianat memang budaya politik Indonesia. Makanya kalau dendam bisa berjilid-jilid. Contoh sama SBY sampai saat ini tidak rukun-rukun aman. Ya, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami adalah apakah ini sinyal kuat bahwa seorang Gibran akan didiskualifikasi ketika ditanya bersahabat dengan siapapun mereka oke-oke aja begitu kan, kecuali dengan Jokowi di situ.
pelan-pelan ya. Satu sisi bagaimana Prabowo mungkin tidak ingin didekati oleh seorang Jokowi di situ begitu kan. Salah satunya berlabuh ke Presiden SBY ya, terus kemudian Ibu Megawati dan sebagainya. Artinya ini kan yang saya katakan ada sinyal kuat ya untuk menunjukkan bagaimana mereka ya nuansa-nuansa sakit hati dari Ibu Megawati terhadap Jokowi, pasti dalam batinnya mereka akan mengalami sesuatu bagaimana ya luka yang lama di situ begitu kan, yang kemudian begitu tidak sukanya begitu kan, sampai kapanpun mungkin ya menantunya, anaknya. Tapi bisa saja keluarga Jokowi terpojok di situ. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada hakikatnya mereka tidak punya partai ya. Kaisang hanya di PSI ya, kita lihat saja di PSI sekarang ini kan tidak lolos mereka begitu. Mari kita baca ini. Pengamat mengatakan Prabowo bertemu dengan Mega tidak ada masalah dengan siapapun kecuali dengan Jokowi. Pelan-pelan ya meninggalkan seorang Jokowi. Wacana pertemuan Ketua Umum PDP Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sebagai keniscayaan. Sebab informasi dari petinggi PDP Perjuangan Megawati Soekarnoputri hanya memiliki masalah dengan Presiden Joko Widodo. Demikian ya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan hal tersebut kepala jurnalis Kompas TV ya. Petinggi PDP Perjuangan katakan Megawati Soekarnoputri ya tidak ada masalah dengan siapapun kecuali dengan Jokowi. Wah, bisa saja mereka diadili terus-menerus begitu kan ya. Wah, ini bisa ketar-ketir ini seorang Jokowi di situ begitu. Jokowi bisa saja terpojok mereka, bisa saja mereka ya seorang Jokowi di situ begitu ditinggalkan ya oleh Prabowo di situ begitu. Ya kita lihat saja ke depan ya. Karena menurut saya pribadi kesalahan fatal dari seorang Jokowi itu ya selalu membangun dinasti politik yang kemudian ya cawe-cawenya begitu kuat di situ begitu. Ini apalagi kata Ujang tidak bisa dipungkiri baik Prabowo Subianto maupun Megawati Soekarnoputri sama-sama saling membutuhkan. Ditambah lagi ya secara rekam jejak dua tokoh politik tersebut pernah menjadi pasangan Pilpres 2029. Bahkan sangat terbuka peluang untuk bertemu karena Prabowo butuh Mega dan Mega butuh Prabowo. Kita sama-sama tahu Prabowo Mega pernah jadi pasangan Capres-Cawapres 2009. Mereka sangat dekat dengan baik ya dan baik ya hingga saat ini. Namun Ujang lebih lanjut menyampaikan pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati baru akan terjadi salah satu putusan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Meskipun pasca putusan MK ini positif pertemuan tua tokoh bangsa untuk bangun persatuan kesatuan dan membangun Indonesia 5 tahun ke depan, Ujang Komarudin. Dalam artian pertemuan itu ya kita lihat saja bisa ditafsirkan bahwa Bu Megawati politiknya kan strategis begitu kan. Ya satset tahu-taunya jadi mereka begitu. Hati-hati ya seorang Jokowi di situ begitu kan. Bisa saja terpojok, bisa saja ambiar mereka begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari News ini karena ada berita-berita menarik ya. Jangan lupa di-subscribe dan share sebanyak-banyaknya.